Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ilmu yang pada hari ini kita bersama-sama untuk mendengarkan tausiah keislaman yang diadakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Bararatul Jannah. Salawat beriringan salam semoga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu semuanya, pada hari ini tema kajian kita adalah ilahiyat, langkah pertama dalam mendalami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Rawdatul Jannah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru dan pegawai serta para jamaah, baik itu jamaah di sini maupun jamaah di siaran langsung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat saat berbangkit mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama-sama dengan beliau. Melanjutkan kajian kita pada Jumat yang lalu. Sabananya kaji Jumat lalu alun selesai lai. Sakete lai menangguangnya. Jadi awak selesai dan seketik itu baru awak masuk ke dalam modul yang baru. Modul yang baru dibagikan atau di-share di grup saja deh. Share di grup ya. Kok 6 halaman kok lumayan. Lumayan, tapi ya itulah. Kini 3 kali pertemuan lagi ya. 3 kali pertemuan. Hah? 3 kali. Dengan hari ini 3 kali lagi ya. Ya, insyaallah pertemuan terakhir nanti kita fokus pada fikih puasa. Nah, 2 insyaallah 2 ini kita selesaikan yang kemarin dengan yang ini. Kemarin kita telah bahas bahwasanya sumber hukum kita Al-Qur'an dan Sunnah ya. Al-Qur'an Sunnah. Bisa Al-Qur'an Sunnah langsung dipahami? Bisa langsung dipahami?
Anak TK lagi Quran bisanya langsung. Syaratnya ada ilmu alat ya. Ilmu alat. Ya, mulai dari bahasa Arab, usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, mantik, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, badi', bayan. Itu namanya ilmu alat. Nah, dari ilmu alat itu kemudian baru bisa Al-Qur'an dan Sunnah ini dipahami. Baru bisa Al-Qur'an ini dipahami. Kita kasih contoh lah ya. Kita kasih contoh ketika Nabi SAW katakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kamu minum berdiri. Sekarang yang minum berdiri berdosa enggak? Nabi larang. Berdosa enggak? Ya, berarti kan ada instrumen. Kenapa Nabi melarang? Padahal larangan yang lain la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Zina haram enggak? Haram. Sama-sama jangan ya, sama-sama jangan. Pertama Nabi katakan apa? Jangan minum berdiri. Nabi juga jangan dekati zina. Apalagi kata Nabi? Jangan makan harta anak yatim atau makan riba lah. Jangan makan riba. Nabi juga katakan jangan enggak lunak. Jangan dekati masjid kalau makan bawang. Jangan dekati masjid. Man akala tuman, siapa nan makan bawang ndak boleh daki-daki masjid kami, kecek Nabi. Ini semua adalah larangan. Ya, apakah semua ini haram? Apa hukum makan riba? Haram. Apa hukum dekati zina? Apa hukum minum berdiri? Apa hukum dekat masjid? Wak sudah makan bawang putih masuk masjid, apa hukumnya? Kecik Nabi tidak boleh, siapa makan bawang tidak boleh daki-daki masjid kami, kecik Nabi. Man akalatu man la yaqrub masjidana, kata Nabi. Siapa makan bawang putih cukup pergi. Atau tidak makan orang. Ya, itu contoh. Jadi jangan, larangan, ada kalanya jazim, kan itu kemarin ya, ada kalanya kuat larangannya itu, ada kalanya lunak. Nah, kalau larangannya lunak berarti hukumnya makruh. Kalau larangannya kuat berarti hukumnya haram. Nah, perintah juga seperti itu. Kita contohkan kemarin, Mbak. Tolong berdiri, Ustaz. Itu tolong aja, enggak perlu pun Ustaz berdiri. Nah, tolong maju Ustaz. Nah, contohnya seperti itu. Itu kan enggak karih. Maju. Itu berarti apa tuh? Ada kekuatan levelnya berbeda. Nah, jadi itu pentingnya ilmu alat. Nah, jangan salah-salah dapet dalil cek, kemudian tarik hukum langsung. Ilmunya kita tidak punya, efeknya bagaimana? Boleh jadi sesuatu yang tidak wajib kita anggap wajib. Ya, sama dengan hadis. Idza mata ibnu Adam. Apabila mati anak Adam. Ya. Apabila mati anak Adam, inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal anak Adam terputus kalau dia mati kecuali min thalath, kecuali 3. Apa saja yang tidak terputus? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apa lagi? Ilmu bermanfaat. Doa anak soleh yang mendoakannya sebenarnya. Nah, kini ada ibu-ibu lakinya meninggal. Itu ambo sebagai ustaz ambo kecian ke ibu-ibu ke bu, jangan lupa ya doakan suami ibu. Apa kata ibu kau? Ambo ndak doa laki ambo ustaz. Bakit ndak bu? Yang diterima doa anak solehnya ustaz, ndak doa bini dah. Ya, bini solihah ndak ada dalam hadis dah keceknya. Ya, atau guru awak meninggal. Anggaplah ya guru awak meninggal misalkan. Ya, guru-guru kami di pesantren banyak nala tua nala dahulu lah meninggal. Mari kita doakan guru kita yang sudah meninggal misalkan. Dari sampai doa awak kira-kira tu. Enggak, kalau kita pahami bulat-bulat hadis ini berarti bagaimana? Yang diterima cuma doa anak soleh. Kalau anak solehah apa?
Itu contoh. Jadi ba'a dzikru ba'dil afrad itu pembahasan dalam ilmu usul fikih nanti. Sama jo ini sama jo Pak Ete nya merantau di Jakarta, pulang kampungnya sekali-sekali. Dia gianya ke manakannya di kampung. Kau pembeli es yo 1 juta, Bu. Berapa dia gianya? Untuk apa? Beli es. Sabanai balinya es dia nak ke 1 juta. Itu anak A namanya tuh. Anak apa namanya tuh? Ya, bodoh namanya. Anak benar tapi bodoh. Atau kecil ininya, cetuknya aku piti 1 juta untuk pembeli bonbon. Ada aja orang jual bonbon zaman kini. Kini ina lama beng-beng ya tak? Tapi dek kecil atuknya untuk pembeli bonbon. Jadi anakku untuk beli bonbon 1 juta atau beli sekadai kecil ya tak? Padahal kakeknya tadi nyebut bonbon tujuannya untuk apa? Kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu ushul fikih namanya imtinan, menyebut hal yang sangat disukai oleh anak tadi. Bukan berarti cuma itu. Boleh dia beli sepatu? Boleh dia beli baju? Silakan. Kenapa yang disebut cuma bonbon? Kalau itu nan membuat anakku senang lah, selesai itu. Jadi dalam itu pula ya, kok sedekah jariah banyak sebenarnya yang lain yang juga mengalir. Doa istri solehah sampai. Kok kalau enggak, kau nyasa orang enggak punya anak, enak. Hanya ambo nak punya anak, Ustaz, pi bini ambo le banyak. Lah ceritanya tu endak. Tidak do gunanya. Ambo bini ambo cik, pi anak ambo banyak. Aku ya banyak doa. Endak seperti itu. Ya. Jadi doa, siapapun doa, insyaallah sampai. Lagi pula sampai tak sampai itu urusan Allah nanti. Tetangga kita meninggal, doakan. Guru kita meninggal, doakan. Murid kita meninggal, doakan. Atas nama muslimnya, doakan. Ya, menyebut anak tu karena anaklah yang banyak berdoa. Sekedar itu saja. Bukan lil hasar. Bukan membatasi hanya pada anak saja doa itu sampai. Sorry. Putar balik. Kemudian, hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah ini ada 2. Ada kalanya hasilnya itu namanya qat'i. Qat'i. Pasti. Pasti kok 100%. Ada kalanya zonni. Zonni kok bara? Zon kok istilahnya. Duga kuat. Ya, dugaan kuat. Dalam fikih itu pasti zon. Semuanya zon. Marah kiblat, ibu-ibu. Lain nampak Ka'bah tu. Tapi ya kau yakin tak kau namanya? Berapa persen ke? Kiblat ke arah kamar kau berapa persen? 90? Qat'i atau zanni itu? Zanni. Boleh pakai zon? Boleh pakai zon. Ya, berbuka puasa. Wak pakai jam. Kau dalam fikih kayak berbuka puasa pakai jam. Jam ini bisa salah enggak? Bisa. Berarti pasti enggak keakuratannya? Enggak pasti. Berarti apa namanya? Zanni, arah kiblat, waktu sholat. Itu ya. Ya banyak aja dalam agama yang serupa itu. Kalau yang pasti ini biasanya dikuatkan dengan ijma'. Apa? Ijma'. Nah, kalau yang zanni ini ranahnya ikhtilaf. Apa namanya? Ikhtilaf. Nah, ini ulama beda-beda. Perbedaan ulama. Contohnya yang qat'i. Contoh yang qat'i itu salat wajib. Salat itu wajib. Ditanya ke ulama di Indonesia, salat wajib. Ditanya mazhab Syafi'i, salat wajib. Tanya mazhab Hanafi, salat wajib. Mazhab Maliki, salat wajib. Semua mengatakan salat itu wajib. Tapi masalahnya sekarang, baca bismillah dalam Al-Fatihah wajib enggak? Ikhtilaf. Kenapa? Karena ada dalil. Kalau dalil Al-Quran kita lihat ayat nomor 1 dari Al-Fatihah itu apa? Bismillah. Tapi hadis ternyata kita dapati bahwasanya Nabi langsung membaca Alhamdulillah. Baca ruangnya kok kecil Nabi tidak sah solat tanpa baca Al-Fatihah. Tapi di sisi lain Nabi justru membaca langsung dari Alhamdulillah. Itu makanya agak ada ranah ikhtilaf di situ. Ada ranah khilafiyah di situ. Perbedaan ulama dan itu biasa. Kunut contohnya. Sama-sama dalam Sahih Muslim ada
Dari Anas bin Malik, Nabi SAW berkunut sampai beliau meninggalkan dunia. Tapi di hadis yang lain ternyata Nabi tidak pernah berkunut sama sekali. Begitu pula dengan Abu Bakar dan Umar. Sehingga ulama berbeda. Nan satu dalil ngecek berkunut, nan satu lagi ngecek dalil tidak berkunut. Mana batu? Kedua-duanya sama-sama hadis. Nah makanya di situ ranah ikhtilaf. Ya bukan karena dalilnya salah, enggak. Kita caranya mengkompromikan ayat saja nanti, mengkompromikan hadis saja nanti. Ya, makanya kadang-kadang ulama berbeda-beda ya. Nyak Parabe dengan Nyak Canduang barangkali itu dua-duanya sama-sama murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Guru sama tapi muridnya berbeda. Dan itu wajar saja, biasa saja berbeda-beda. Justru perbedaan itu adalah rahmat. Rasanya ladu kita contohkan tentang aplikasi perbedaan adalah rahmat. Bersentuhan laki-laki dan perempuan batal wudu enggak? Hah? Itu mazhab ya. Baca lihat dalilnya ya, contoh. Baca lihat kenapa ulama bisa berbeda ya. Surat An-Nisa ayat 43 enggak salah. Surat An-Nisa ayat 43. La taqrabu salata wa antum sukara ya. Iya nggih? Ya, coba lihat di baris pertengahan akhir. Aula mastumun nisa. Ya, coba lihat aula mastumun. Au lamastum. Ada kan? Alai. Lah. Au kuntum junuban fattaharu ya nak? Kalau tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Nah, jadi di sini dijelaskan salah satu sebab hadas di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Au atau lamastum, menyentuh kamu. Siapa yang kamu sentuh? Perempuan. Lah, atau kita menyentuh perempuan. Ayat ini benar-benar umum. Anak laki-laki menyentuh ibunya batal enggak wudunya? Ibunya perempuan enggak? Kata Al-Qur'an menyentuh berarti anak laki-laki menyentuh ibunya berarti itu contoh ya, ke contoh kah? La aula mastumun nisa. Makanya di sini perlu ada kajian sharaf. Ini lamasa yulamisu, wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Mufa'alah ini ada musyarakah, ada ta'diyah fungsinya. Berarti apa? Lamasa ini bukan sekedar menyentuh, tapi menyentuh yang ada dorongan. Ta'diyahnya ada. Berarti sentuhan plus dengan syahwat. Sentuhan plus syahwat. Nah sekarang, yang terukur itu sentuhan atau syahwat? Syahwat enggak terukur. Syahwat enggak terukur. Kadang-kadang kayo. Kadang-kadang awak mencelik padusi itu normal. Kadang-kadang. Lah lewat, ya rancak lo macam. Jadi kapan muncul syahwatnya? Hah? Lah lewat, bukan ketika melihat. Bersentuhan juga seperti itu. Bakaca ndak singajo awak misalkan dengan padusi ketika itu ndak singajo ndak terasa syahwat tapi ketika lah lewat kecilnya ndak lembut-lembut bah gitu kan kecilnya ndak kapan muncul syahwatnya berarti setelah itu berarti syahwat ini bagaimana ndak terukur tapi syahwat ini tetap harus dijadikan standar sehingga perempuan yang bukan mahallus syahwah yang memang bukan tempatnya syahwat keluar. Jadi ada pengecualian. Siapa pengecualiannya? Pengecualian pertama mahram. Sebab mahram ini bukan tempat syahwat. Ada orang berselera lihat ibunya sendiri, orang sakit. Ada orang berselera lihat anaknya sendiri, orang sakit. Orang sakit tidak dijadikan standar fikih. Standarnya standar normal. Berarti mahram tidak masuk. Siapa saja mahram? Ibu, anak perempuan, mertua, minantu,
bini apa, anak tiri. Ya, kemudian apa lagi? Mahram persusuan leh. Jadi mahram itu ada 3 ya. Mahram itu ada sebab nasab. Ibu, anak, saudari. Ada sebab pernikahan. Mertua, menantu. Ada sebab persusuan. Nah, pengecualian selanjutnya apa? Siapa lagi yang tidak akan menimbulkan syahwat? Yang tidak akan menimbulkan syahwat selanjutnya adalah anak-anak. Anak bayi lah istilahnya. Anak bayi. Standarnya bukan baligh, tapi standarnya sudah tampak wanitanya atau belum. Anak umur 7 tahun dipotong pendek abuaknya oleh nampak rancak padusinya. Nah, anak umur 8 tahun itulah nampak. Lah nampak rancak. Anak umur 9 tahun lah nampak. Walaupun belum haid. Walaupun anak umur 9 itu sudah bisa haid juga sebenarnya ya. Makanya anak kecil ya. Ini bukan mahallus syahwah. Ini tidak tempat syahwat. Ada orang syahwat untuk yang seperti ini berarti dia tidak normal. Berarti nisa yang disebutkan di sini apa? Tidak semua perempuan juga. Tapi berdasarkan redaksi La Masa, kita kecualikan perempuan yang tidak akan menimbulkan syahwat sama sekali. Siapa itu? Mahram dan anak. Nah, sampai situ dulu. Kini istri bah, istri. Suaminya itu istri. Enak. Ini kan ke situ upayanya tuh. Suaminya itu istri batal wudu enggak? Hah? Istri menimbulkan syahwat enggak? Kalau enggak berarti salah pilihannya tuh. Ya, Ustaz, wah kaca-kaca bini enggak ada syahwat batal lu wah Ustaz. Nyapa salah pilih bini itu. Nah, syahwat istri itu mahallus syahwah. Tapi sekarang masalahnya ini kan dalil Al-Qur'an. Masalahnya ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah bahwasanya sebelum ke masjid Nabi mencium Siti Aisyah. Kan kalau misalkan kita tarik pemahaman dari hadis ini berarti apa? Menyentuh perempuan batal wudu. Ayat ini. Tapi hadis menyatakan Nabi mencium Siti Aisyah sebelum Nabi ke masjid. Berarti apa tuh? Mencium tuh bersentuhan enggak? Bersyahwat enggak? Mencium wah. Iya kan? Kalau bapak cik jadi aku mencium enggak bersyahwat? Pasti ada. Ya, mencium. Nah, sekarang Nabi mencium Siti Aisyah sebelum ke masjid. Nah, gimana tuh Ustaz? Ini enggak. Atau Nabi SAW salat malam, kemudian pada saat salat malam Nabi singkirkan kaki Siti Aisyah. Kan seperti itu ada hadisnya. Apa caranya tuh? Hadis itu mahal khilaf ulama. Kira-kira hadis bisa membatalkan ayat enggak? Hadis itu salah satu poin penting. Ini hadis, ini ayat. Hadis bisa membatalkan ayat, tapi hadis bisa memperjelas ayat. Hadis tidak bisa membatalkan ayat, tapi hadis bisa memperjelas yang masih samar dalam ayat. Nah, kemudian bagaimana cara mengkompromikan antara hadis dengan ayat? Gampang saja. Kalau mazhab Syafi'i yang bagi ayo sudut pandang mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i katanya apa? Nabi kan mencium Siti Aisyah sebelum ke masjid. Di masjid Nabi ulang wudu atau tidak? Aisyah tidak tahu. Aisyah cuma tahunya Nabi di dalam rumah. Kalau Nabi di masjid, tahu Aisyah? Itu cik. Ya, itu salah satu sudut pandang kalau dalam mazhab Syafi'i. Sehingga bagaimana? Sehingga hadis itu tidak bisa dijadikan pembatal ayat. Sudut pandang yang lain ketika Nabi SAW salat malam, kemudian Nabi singkirkan kaki Siti Aisyah, itu tuh Nabi menyingkirkan kaki Siti Aisyah di balik kain atau langsung kulit, bersobok kulit? Awak tidak tahu. Berarti itu hadisnya masih mujmal dalam ilmu usul fikih. Berarti kesimpulannya kalau dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit saja yang membatalkan wudu. Ya. Kalau mau deko batal dua. Ayo. Jadi nak batal. Ya, jadi yang batal wudu itu bagaimana? Bersentuhan kulit. Kalau bersentuhan di balik kain, di ibu-ibu pejo laki pe ke surau enak. Di balik tilakuang pacik tangan laki boleh enggak? Boleh. Di balik kain. Tapi kalau enggak pakai kain,
Boleh juga, tapi uluak batal. Boleh juga, tapi uluak batal. Kalau orang bercewek-cewek, pacik tak pakai kain, boleh tak? Uluaknya batal? Uluaknya batal. Kalau dibalik kain, boleh tak? Tetap tak boleh. Uluaknya batal? Tak batal. Itu. Perhatikan ya. Orang tak laki bini, bolehnya macik-macik dibalik kain? Tak ada cerita dia. Dulu kawan dulu tu, pindah sekolah ambo, sekolah tetangga ya tak? Ya, sekolah tetangga aku suka daki-daki gunung. Daki gunung ni produksi kejek seniornya, di mobnya dek senior. Iyo bang, pacik-paciknya. Lagi pakai kain sarungnya bang, banyak gaya amat. Istilahnya kan daki gunung tu tolong-tolong naik, ya tak? Alasannya pakai kain sarung dah ba. Di mana dah ba? Nak cerita. Wuduk tidak batal, okey. Tapi mengancam bentik itu hukumnya apa? Tetap haram. Jadi bentik itulah ya. Suami istri bersentuhan, uluaknya batal tapi nya dapat pahala. Ya nak? Kalau nandak suami istri bersentuhan, berdosa, uluak batal pula. Kalau pakai kain, uluak ndak batal tapi berdosa. Ada teka-teki yang bagi ke kawan dulu, paniang lah. Kawanku tamat Mesir lo sama jambu. Di kaca badoso, tapi uluak nak batal. Nyo kulit bersebut je kulit. Nyo badoso tapi uluak nak batal. Tu. Paniangnya menjawab, ambo jawab orang homo. Laki-laki ngaca laki-laki. Bahasa lero nyo ngaca laki-laki. Iyo, tapi deknya laki-laki sama laki-laki uluaknya ndak. Itu fikih tu model itu ya. Tapi ini kan tetap ranah khilafiyah. Kalau mazhab lain bagaimana? Mereka ambil tadi hadis yang tadi itu. Karena hadis Nabi itu dalam redaksi lain dikatakan oleh Siti Aisyah bahwasanya Nabi tidak ulang wudhu lagi di masjid. Tapi kan kalau dalam mazhab Syafi'i hadis seperti itu ditolak. Kenapa? Karena Aisyah tidak pergi ke masjid. Aisyah tahunya cuma Nabi di rumah. Makanya ambo pribadi membiak yang mazhab Syafi'i lebih ihtiyat. Mau ulang-ulang bolu kan tidak ada masalah. Ya, kalau di ambo. Kalau ibu-ibu pribadi, apa-apa pribadi, di ambo payah umrah ustaz, payah ambo ustaz. Ambo ikut ustaz lain lah ya ustaz. Barikna fatwa ustaz ke? Boleh tak? Boleh. Itu senang jadi orang awam. Ambo nak boleh dah. Ambo lah tahu ambo dalilnya ku ha. Lah tahu ambo marja'nya, istimbatnya ba. Tak boleh ambo ikut mazhab yang lain. Ya, tapi kalau orang awam boleh tak? Barikna fatwa ustaz ku, tanya ke ustaz ku cik lu. Tapi tanya lu ke ustaz ya, jangan ke tukang galih ikan ke singguang bom. Ya, mohon maaf ya tukang galih ikan. Nah, tukang galih ikan. Kasihnya jangan tanya ke dokter. Ya, ibu sudah dengar kajian bu, barik rasanya kajian bu payah ibu baru be. Kebetulan pas baru be curhat lo ke dokter. Aduh ustaz, Pak dokter. Barik ganji lo kajiannya keceknya. Kecek ustaz tu masa basintuan awak jolaki awak batau lu kecek ibu ka Pak dokter. Kecek Pak dokter ke. Nak do gitu tu bu. Agama kau nak barik-barik nah doh. Nah, pakai salah fatwa ambo kecek dokter. Ibu ambil fatwa itu ambo tersinggung. Dan ibu berdosa. Pakok berdosa. Zon hanya bisa dibatalkan dengan zon. Jadi kalau kaul ulama lawannya kaul ulama. Nah, yang kaul ulama lawannya kaul atibba atau dokter tidak bisa. Ya, pai ibu ke dokter. Kecek dokter ko, bu kau be ibu jangan minum CTM ceknya. Batu. Iya pokoknya turik salah kecek ambo kecek dokter. Minum CTM ibu selemu. Pai ibu pulang. Tiba di rumah ada kawan ibu yang penyakitnya sama je ibu selemu lonyo. Au be dia dokter CTM. Dek kawan ibu ko CTM. Pakai selalu be ko nak do dokter tu tu. Ya, dan sihat minum CTM ko. Ibu minum CTM sakit ginjal. Salah tak? Bakal salah. Awak lah bertanya ke dokter, dokter magi hube, tapi kemudian awak batalkan kalam dokter ko dengan kecek kawan awak. Kecek kawan awak, jangan dikira sakit mata tu di mata saja pangkanya bu yo. Dokter tu macam lihat sakit mata ke mana diceleknya. Dan sakit mata dan ditesnya tekanan darah. Ada tak yang serupa itu? Ada tu yang serupa itu. Kenapa dia cek tekanan darah? Karena bisa jadi kalau darah itu tidak lancar, sakitnya ke mata lah. Jangan serupa itu. Ditanyanya, ibu ada sakit mah tak? Ya tak? Ada sakit mah tak? Ada sakit gula tak? Ditanyanya dulu tu. Tu dokter, jangan tahu. Kok kadang-kadang orang zaman kini ya, sakit telinga ambo, kecek dokter. Kecek dokter minum Prestamol untuk menghilangkan sakit. Kecek dokter. Tu
Ya kecek kawan sabalah masukkan saja habah sauda dalam cek. Nah, enggak isa. Lah, nyado bidang-bidang masing-masing tu ado. Jangan sampai lantak-lantak saja profesionalitas kau. Termasuk masalah itu. Jadi itu privilege orang-orang awam ya. Apa privilege orang-orang awam? Boleh? Iya boleh. Tanya. Pokoknya ada ustaznya. Pokoknya ada tampil awak bertanya. Nah tak boleh tu celik-celik Google surang tak boleh. Tapi kalau ada ustaz tampil awak bertanya, misalkan berbeza pendapat ambo dengan ustaz lain, ibu-ibu, bapak-bapak ingin ikut ustaz lain, silakan. Kalau salah bah ustaz, hanya nangguang. Kalau bertanya kamu ternyata ambo salah bah ustaz, ambo nangguang. Kalau ambo salah saya nangguang, guru ambo lah saya. Ya, itu sanad nanti itu ya, PKT, sanad. Tapi pokoknya bentuk itulah konsep dalam fikih. Ya, fikih itu bentuk itu. Ada yang qat'i, ada yang apa tadi namanya? Zonni. Qat'i, zonni. Qat'i itu kenapa bisa qat'i? Ijma'. Yang zonni itu ranahnya apa tadi? Ikhtilaf, perbedaan ulama. Ya, contohnya petang. Tayamum. Tayamum yang diusap dengan debu bagian mana? Wajah dan tangan. Minum, Cik. Yang diusap ketika tayamum adalah wajah dan tangan. Sampai mana batih tangan petang? Nah, dalam ayat tidak ada dikatakan. Allah cuma katakan dalam surat An-Nisa 43 tadi, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Usaplah wajah kamu dan tangan kamu darinya. Sampai situ saja Allah katakan. Ma batih tangan tu Allah tidak katakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i batihnya siku. Karena ketika berwudu batas tayamum itu apa? Siku. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, Hanafi misalkan, sampai sikonya. Kalau menurut ambo itu salah. Tapi ambo nak boleh menyalahkan. Sebab apa? Allah tidak memberikan batasan. Kecuali Allah katakan dengan jelas dari ujung jari sampai siku, kemudian Hanafi mengatakan sampai sikonya, itu salah tuh. Boleh disalahkan. Tapi kini Allah sendiri tidak memberikan batasan. Sehingga bagaimana? Saya amalkan apa yang saya yakini bahwasanya tayamum itu sampai siku. Tapi kalau misalkan orang-orang di Kutub Utara, ternyata mereka Islam, mazhabnya Hanafi, mereka tidak bisa buka jaket, jaketnya tabah. Air tidak ada di situ, yang ada cuma butiran es. Laisah tayamumnya tuh, iya sah, tapi tidak pakai mazhab Syafi'i. Itu ikhtilaf rahmah. Ikhtilaf rahmah. Ibu-ibu payah haji, payah umrah, lasuh ibu-ibu apa-apa payah haji, payah umrah, hendak. Ambo nan payah. Payah awak payah haji. Ambo dek tahu dalilnya tadi hendak. Jadi ketika haji dan umrah ambo boleh hendak pindah mazhab? Ambo enggak boleh. Sebab ambo tahu dalil. Kalau ibu-ibu apa-apa boleh hendak? Apa kecek pembimbing umrah, ibu-ibu wudu kita pakai mazhab Maliki ya. Jadi wajah digosok, tangan digosok, kepala diusap seluruhnya sampai ke belakang. Jadi nanti andai basinggung awak jo laki-laki atau basinggung awak jo padusi saat tawaf, wudu kita ndak batal, kata pembimbingnya. Ya, boleh seperti itu? Boleh. Kalau ternyata salah, siapa nak nanggung? Pembimbing. Tapi ambo ndak boleh. Tapi ambo ketika haji 2008 balik tetap pakai cara ambo. Jadi baa caranya? Kalau ternyata saya menginjak kaki perempuan pun saat tawaf, kaki perempuan tu pakai kaos kaki rata-rata. Berarti ada pembatas. Ya enggak? Kemudian kulit perempuan yang terbuka saat haji itu cuma wajah dan tangan. Jadi kemungkinan bersinggungan dengan perempuan itu kecil sebenarnya. Kecil sebenarnya. Ya, jadi hendak was-was dulu awak. Nah, itu tentang fikih tuh. Jadi jangan alergi lah nanti ada ulama, bah kok beda fatwa buya kok buya itu ya. Kadang-kadang ustaz-ustaznya enggak bercakap tu saja. Maaf ya. Nyak Parabe dulu dengan Nyak Canduang, yo murid-murid kan gurunya sama. Nyak Parabe ada yang enggak paham bahasa Minang di sini. Leh paham saudaranya? Ya. Jadi Nyak Parabe dengan Nyi Candung itu kalau tarawih Nyi Parabe tarawihnya 8, kalau Nyi Canduang tarawihnya
20. Ya, gurunya aman. Yang baca kak siapa? Murid-murid. Sehingga murid-murid ko kadiduelkannya guru ko. Diadunya guru ko dalam sebuah majlis mudzakarah. Ya, didialogkan dua guru ini. Ternyata saat berdialog dipersilahkan pertama kali Inyak Parabe menyampaikan argumen dalil tarawih 8 rakaat. Ketika ngomong ternyata Inyak Parabe justru menyampaikan dalil tarawih 20. Pani yang moderator. Kok salah arah ke Inyak Parabe. Wah, arah wak tadi menyampaikan dalil salat tarawih 8. Ternyata beliau justru menyampaikan salat tarawih 20. Ayolah kita persilahkan pada Inyak Canduang kemudian menyampaikan argumen. Gara-gara Inyak Parabe sudah membuka dalil tarawih 20, terpaksa Inyak Canduang membuka dalil tarawih 8. Jadi aman orang. Aman orang jadi damai. Nama cakap siapa tadi? Murid-murid. Jadi murid-murid mencelak gurunya aman. Hanya sampai zaman kini ke kadang-kadang tahzir ya. Aku ustaz ku nak sesuai sunnah, aku ustaz ku nak sesuai hadis Nabi. Bentuk tahu nak lo hadis Nabi ya tak? Banyak orang seperti itu. Ambolah sampaikan kepada ibu-ibu ya. Kau contohnya kah? Apa? Aku. Jenggot. Memelihara jenggot ibadah tak? Apakah ketika janggut ambo pendek bentuk iko berarti ambo Allah beribadah? Iya, ada lo ibadah ambo nan lain. Apa ibadah ambo nan lain? Menyenangan bini. Menyenangan mintuo. Menyenangan mintuo itu ibadah tak? Ibadah. Menyenangan bini ibadah semuanya. Ya, halal yang serupa itu kadang-kadang membuat ambo takana balik kejadian. Dulu pernah ada yang bertanya kepada kami, Ustaz, kenapa susah sekali orang Islam ini diajak untuk beribadah? Bulan puasa ke? Kenapa susah beribadah, Pak? Iya, Ustaz. Lihatlah oleh Ustaz, orang sudah mau lebaran, 10 hari lagi orang karayo. Ya, ladake hari karayo, harusnya awak sibuk iktikaf, tapi justru pasar bertambah rami, Pak. Keceknya menjalan karayo justru pasar bertambah. Harusnya awak lebih sibuk iktikaf. Baca orang jawabnya tu. Ya nak. Tuan mau kecian. Pak, apa kira orang di pasar tu nak sedang beribadah? Orang di pasar tu sedang beribadah tak tu, Bu? Ya, mencari nafkah tu ibadah tak? Kalau nyo alun bisa menafkahi istrinya, ternyata painyo iktikaf. Painyo iktikaf nak ditinggalnya lanjut untuk bininya. Itu iktikafnya berpahala atau berdosa? Sebab iktikaf hukumnya sunnah, sedangkan mencari nafkah hukumnya wajib. Adolo sebagian kadai nana bocalia memang jual balinya tu cuma hanya pada saat bulan puasa itulah. Di luar bulan puasa langang saja kadainya. Lain sebagian yang mantu itu. Kini kita batasi ibadah itu cuma harus di masjid. Atau makanya sekali-sekali kau dengar aja lagu bimbo enak. Sajadah panjang. Dari mana sajadah panjang kau terbentang? Dari kaki buayan sampai muka senyum. Setiap sisi kehidupan seorang muslim itu adalah ibadah. Tidak hanya di masjid. Membuat air untuk laki ibadah tak? Ibadah tu. Menyiapkan berbuka untuk suami ibadah tak? Ibadah. Kini ambo baliklah kapak tu. Kini kalau orang iktikaf sadonya Pak nan pulang kampung joannya pulang. Itu nak do sopir le dong. Yo, aceknya ka bosnya Pak ambo perai menyopir dulu. Batu iktikaf. Orang kasawah nanti itu lo padi lah patut disabi tapi nyo ambo iktikaf. Ada tu. Rumah makan bantu itu lo ambo iktikaf. Sadonya iktikaf, tu orang iktikaf kau jual ke makan. Berarti kan orang nan membuat makan di luar walaupun tidak di musaji tapi nyo membuat makan untuk orang iktikaf. Dapat pahala ndak tu? Dapat pahala. Kiranya nan iktikaf batanyo kambu, konyo batarana ayam. Yo, batalu ayam talua yo. Pak, kini apa bisa iktikaf? Usaha apa je? Talu aja. Kini kalau pegawai talu apa tu minta iktikaf sadunya baka Pak. Ya nak, saya akan mangmihan talu. Saya akan magi makan ayam. Tu. Berarti pegawai apa tu ibadah nak tu? Ayo saya ibadah.
Nah, makanya jangan sampai-sampian ibadah tu. Awak mencari orang husnuzon sajalah. Orang ke sawah bisa jadi setiapnya menyangkuannya menjabui Allah. Wallahu alam. Ya, wallahu alam, tak tahu awak. Banyak husnuzon tadi itu ya. Jadi ibadah ini luas, spektrumnya luas. Jangan hanya sebatas ritual saja ibadah. Kebanyakan orang zaman kini memandang ibadah itu cuma ritual. Efeknya efeknya orang tak hadir kajian bangihnya. Pak Aja aku pamalih satu pengajian. Ya. Aku pernah pergi ke Kapur 9, sudah pengajian subuh aku, ibu-ibu apa-apa ada goreng pisang angik. Yang menggoreng pisang nanangik tadi itu satu pengajian tak tuh? Kalau ke satu pengajian berarti yang mau dapat goreng pisang tadi itu. Goreng pisang dingin dapatnya enak. Itu contoh, itu kan ibadah. Ya. Niatkan semua kegiatan kita sebagai ibadah. Nah, baru kita masuk dalam pembahasan modul baru. Apa itu ilahiyat? Patang waktu mengaji fikih. Ya. Awak kan kajian iman, Islam, ihsan. Kemarin kita mengkaji apa berarti itu? Islam. Ilmunya apa? Fikih. Kalau iman ilmunya apa? Tauhid. Iman itu ilmunya tauhid. Kini kalau kita ingin mengkaji tauhid, tauhid kok ilmu tentang apa? Keyakinan. Tauhid ilmu tentang sebagai orang Islam, apa hal pertama yang harus kita yakini? Wujud. Apa? Wujud. Banyak orang kini belajar tauhid, tapi yang dia pelajari pertama kali adalah bagaimana cara mengkafirkan saudaranya, bagaimana cara mensyirikkan saudaranya. Itu kacau. Tidak. Tauhid itu adalah ilmu mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah sebenar-benar kenal. Kalau di dalam HPT Muhammadiyah itu dikatakan, kewajiban pertama kali seorang muslim adalah an-nazar. 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 Kepada apa? Kepada al-kaun. Fungsinya apa? Ma'rifatullah. Nazarku aku memandang. Wajib kita memandang, Ustaz. Wajiblah. Apa yang kita pandang? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Berarti yang kita pandang itu adalah alam. Kaun. Kok alam? Yang kita pandang adalah alam. Dengan kita memandang alam, maka kita bisa mengenal Allah. Kenal Allah. Orang yang tidak mengenal dirinya, tidak tahu alam itu bagaimana, dia tidak akan bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena ketika kita memandang alam, kita akan dapati betapa sempurnanya ciptaan Allah. Dan kesempurnaan ini mustahil ada tanpa ada yang mengadakan. Ya, istilahnya pertama kali kau anggap umat manusia. Umat manusia terbagi dua. Ya, kau ateis, anti Tuhan. Ada yang teis, mengakui Tuhan. Yang mengakui Tuhan kok sadonya batu enggak? Ada yang salah? Banyak yang salah? Siapa Tuhan orang Kristen? Kau mohon maaf kayak kalau dikecek lo penistaan agama awak, kalau ngaji tauhid kok ya belak-belakan. Kalau agama lain salah, ya sudah salah. Kan kaji di musaji boleh ya, kalau di luar enggak boleh. Di masjid kita memahami kebenaran agama Islam.
Ya, kalau di gereja Kristen. Jadi jangan singgung lah kalau misalkan di gereja kecek pasturnya, kita harus selamatkan domba-domba tersesat. Biasa sih itu. Bialah cak. Enak. Awak ya Allah balik. Ada ateis, ada teis. Orang teis meyakini wujud adanya pencipta alam. Orang ateis tidak meyakini itu. Kenapa? Karena mereka barangkali terhijab. Ayat-ayat Allah itu kan banyak. Ku ayat-ayat Allah kah? Bahkan ada orang sekarang yang minta, Ustaz, kalau ingin kami percaya bahwasanya Allah itu ada, tolong datangkan mukjizat seperti Yesus. Tolong datangkan mukjizat seperti Musa. Tolong datangkan mukjizat seperti Nabi Muhammad. Mukjizat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 164, justru kita sebagai umat Islam dan seluruh manusia itu semestinya melihat mukjizat dari segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Imam Syafi'i ketika ditanya oleh orang-orang ateis, kalau dahulu orang-orang ateis ini namanya Dahriyah ya. Dahriyah. Ad-Dahr. Parti Dahriyah waktu. Mereka menuhankan waktu. Yang menghancurkan kita waktu. Yang menghidupkan kita waktu. Yang mengubah manusia jadi karo waktu. Ya, itulah keyakinan orang-orang itu. Imam Syafi'i ketika ditanya apa bukti Allah itu ada. Jadi jawab Imam Syafi'i ini simpel tapi menohok. Jangan kita tunggu dulu mukjizat tongkat jadi ular, enggak. Jadi ada sejenis kijang di Arab itu, nama kijangnya kijang gazel bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya ghazal. Gazel. Ada yang pernah nonton Zootopia sih? Ada gazel kan? Yang kijang. Itu kijang gazel. Ketahuan. Gitu. Jadi Zootopia itu ada gazel di situ ya. Sebab hewan ini tidak ada di Indonesia, adanya di Asia Tengah, di Eropa. Kijang gazel ini darahnya itu sebagian yang di lutut depan diambil untuk dijadikan parfum. Nama parfumnya kesturi. Jadi parfum yang mahal itu ada dua. Ada parfum kesturi. Parfum kesturi ini dari apa dibuat? Darah kijang gazel tuh. Ya, secara fikih nanti kita bahas ya. Itu tuh nama prosesnya istihalah, suci setelah dia jadi parfum suci dia. Ada lagi yang mahal itu namanya oud. Oud itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya gaharu, mahal itu. Tapi kita paham yang kita bahas kini kok kijang tadi itu, kijang gazel. Ditanya oleh Imam Syafi'i kepada orang ateis yang bertanya tadi, kamu tahu kijang gazel? Tahu katanya. Apa yang dimakan oleh kijang gazel? Rumput dan air. Dari rumput dan air itu ketika masuk ke dalam perut kijang gazel, ada yang berubah jadi tulang? Ada yang berubah jadi daging? Ada yang menjadi bulu? Ada yang menjadi darah? Ada yang menjadi susu? Ada yang menjadi ee-nya? Ada yang menjadi parfum kesturi? Padahal bahannya sama-sama dari rumput masuk ke dalam perut kijang gazel. Ada yang jadi bulu, ada yang jadi rumput, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi parfum bahkan. Kecil Imam Syafi'i kemudian itu nak cukup jadi ayat yang ku tu. Ya nak, awak mungkin ada kijang gazel di tempat awak, tapi jawi ada. Di siko jawi itu jauh bu? Jawi je, jauh kemudian ya. Jawi itu santiang pak. Awak agih kanyo rumput, awak agih kanyo ayah, dia agihnya kawak susu ya nak. Coba lagi kau udah ko, ambo lagi rumput sagoroba, tolong buian susu le pandai. Sianan pandai. Mas nanti yang pada jadi. Itu kan ayat Allah. Karena Jawi tidak mungkin bisa membuat susu, tapi badannya sudah diprogram untuk bisa membuat susu dari rumput. Dari rumput bisa lo jadi daging. Ketika makan daging terasa enggak rasa rumput? Sianan tahu rasa rumput di siko? Kok tahu?
Tidak tahu ana dimakan oleh Jawi tadi, tidak tahu kita sapi ini makan apa. Tapi ketika kita makan daging, kita terasa lama sajalah, selesai. Itu ayat Allah tuh, rumput berubah jadi daging. Kenapa kita tunggu tongkat berubah jadi ular? Ya, awak nampak tongkat berubah jadi ular? Wah, coba. Padahal setiap hari awak nampak sebenarnya proses rumput berubah jadi daging, rumput berubah jadi susu, rumput berubah jadi tulang. Dari rumput itu jadi tulang. Santiang rumput itu nak. Siapa santiang? Penciptanya santiang. Penciptanya santiang. Kok kadang-kadang orang-orang ateis yang gagal memahami ya, matan do Allah tu ado. Sebab menurut mereka tu seeing is believing. Kalau tidak tampak, tidak percaya kami do. Melihat baru percaya. Kau kan logika kacau kau. Mencaliak kalau tidak nampak, tidak percayanya do. Kau mau saji kau siapa nan membangun kau? Ada tukangnya dulu atau tegak surang saja? Lah ibu sebut je tukangnya bu. Tukang dulu ndak? Ada tukang dulu ndak? Ada atau ndak ada tukang dulu? Pasti ada. Walaupun kita ndak pernah berjumpa. Jam gadang tu ada nak? Jam gadang tu ada tukangnya atau ndak? Saya pernah bersebut je tukang jam gadang. Walaupun kita ndak berjumpa, ya sudah, pasti ada yang buat. Ndak mungkin ada begitu saja. Itu jam gadang. Mana sempurna alamku daripada jam gadang? Sempurna alam. Orang-orang ateis ketika menyampaikan argumen selalu dikatakan evolusi. Waktu. Karena panjangnya waktu karo bisa berubah menjadi manusia. Padahal kalau dirunut bana ke awal lagi ceknya, awal ada guru biologi sih kok. Kok salah ngecek awak, kok dikritiknya nak. Jadi awal mula makhluk hidup tuh kalau berdasarkan teori evolusi kan adalah satu sel di air. Satu sel di air, kemudian sel-sel itu memperbanyak diri, yang memperbanyak diri itu kemudian dia membentuk jaringan. Kemudian dari jaringan membentuk sistem jaringan. Dari sistem jaringan dia membentuk organ. Dari organ membentuk sistem organ. Jadilah makhluk, jadi ikannya. Kemudian ikan kau ingin naik ke darat, siripnya berubah menjadi kaki. Kini anggaplah mulai dari satu sel. Satu sel dengan satu sel lain itu bisa sinkron tak? Kalau ndak ada otak, mohon maaf kayo. Awak punya otak. Kini awak luko. Ketika terjadi luka berarti tubuh kita memproduksi sel baru untuk regenerasi. Iya kan? Yang memerintahkan pembentukan sel baru itu apa? Ada otak, istilahnya sarafnya ke situ payanya. Kini sel-sel satu di air itu ndak punya otak yang akan menggabungkan semuanya menjadi satu makhluk. Kenapa mereka percaya dongeng-dongeng seperti itu? Jadi masalah-masalah fisik buat karena perumpamaan dibuat oleh di Ancient One. Keceknya dokter ketika ibu-ibu pergi ke dokter, ibu-ibu patah tangan misalkan. Apa-apa patah tangan. Pergi ke dokter. Yang dilakukan dokter itu apa? Di ronsennya dia giahnya gips. Apakah dokter itu yang menyambungkan tulang kita? Siapa menyambungkan tulang? Dokter tidak pandai menyambungkan tulang. Dokter cuma maluruhan saja. Kalau adonan cabai, dokter cuma menjahitkan saja. Yang menautkan kulit itu siapa? Ya, itu baru pada diri kita. Lalu nak bahas yang lain-lain banyak ya. Kan mulut awak basah sadonya kok. Ada nama siap bibianya. Dari mana keluar air liur tu? Enggak, orang-orang zaman kini ya keceknya kami tidak beriman sampai kami nampak mukjizat Nabi Muhammad. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Air keluar dari sela-sela jadi beliau. Jadi pernah Nabi SAW kekeringan dengan para sahabat, tidak donan dipakai baulu, tidak donan dipakai minum. Kemudian Nabi masukkan tangan Nabi ke dalam bejana. Setelah itu air itu menjadi full dalam bejana tadi. Kalau ambo nak nampak mukjizat bentuk itu, ambo nak percaya doh keceknya. Kenapa anda harus melihat mukjizat seperti itu? Padahal ada di diri anda sendiri sekarang. Baraswaya mato bu. Nah, saya nak cok nangi di mana? Lama macam.
Ayam atu, ayam anak minum barasonya. Tawa, manih, enak. Kok teh manih, teh talua. Orang minum teh talua menangis, teh talua keluar. Ndak teh talua keluar. Salimonya warna teh talua ndak. Ndak warna teh talua keluar salimonya ndak. Berarti Pak, tubuh kita ini sudah punya program. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, ayam matu itu bentuk itu aja. Dahak itu bentuk itu aja. Itu kan ayat Allah tuh. Ayah ibu seraan ayah di laman masjid kini kama ayah tu pai ke bawah. Tapi di batang tabi ayah tu kama apa ini? Kece orang situ ayah matu ayahnya segadang batang kerambi aja. Yo kece orang situ. Legendanya. Yo aneh ya. Alam kok aneh. Aneh alam kok. Kalau awak mau berpikir tabu. Tabu kalau tumbuh di atas tampek sarok baraso tabu tu mani. Kalau tumbuh di lawang mani. Tumbuh di pikum buah. Tumbuh di atas septic tank mani juga. Bunga mawar tumbuh di atas tabe ikan lele. Baunya bunga mawar tu. Harum juga. Harum tetap. Enak di kampung ambo tu orang tua menggali sumur sebab tanahnya pakai sawah. Ketika dikali sumur airnya bercinagan. Apa bahasa Indonesia? Cinagan. Bercinagan dia kan. Itulah di Bali penyaring dari Bandung, lah dibuat penyaring dari Dorom. Ndak ada yang bisa membuat ayat itu janiah sabana-bana janiah. Tapi kini kalau tanam di atas tanah yang ayahnya bacinagan tadi tabu, ketika ayah itu masuk ke dalam tabu hanya dengan proses penyaringan urat-uratnya yang kecil, tiba di dalam tabu barasonya manih jadi. Itu kan ayat Allah. Ya. Ikan apa makan ikan? Caciang pelet. Nah, ikan dulu makan ikan kini. Ikan kini makan pelet. Dari pelet jadi daging enak. Atau orang-orang dulu makan ikan kok makan Ustaz. Lai lama ikan. Lai. Saking lamanya ikan ketika makan tu awak lupa apunan dimakan oleh ikan tadi. Itu kan ayat Allah. Jadi asal kita mau berpikir. Tapi berpikir banyak-banyak nak ndak loncak dia ndak lama makan awak. Ndak lama makan awak sedang makan pensi lama-lama ndak lama lo pensi ku mah. Ku ayat Allah ku kecil ustaz pensi ku ayat Allah. Jadi pensi ku di bandar. Ana ni makannya. Lah mulai membayangkan ana ni makan pensi kan ndak jadi makan pensi jadi. Tapi itu ayat Allah, semuanya ayat Allah. Kalau kita sudah lihat, berarti bagaimana? Kesempurnaan jalannya alam ini mustahil ada begitu saja. Pasti ada yang atur, pasti ada yang mengonsep. Istilahnya ada programmernya. Ada yang memprogram. Kalau ada ujo orang masih ngeyel, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak terlihat. Aku bahayo, pemahaman tidak terlihat berarti tidak ada. Kalau banyak dibuat oleh orang bantahannya. Kalau di video dulu kita lihat di Facebook, orang ateis ngecek kalau ndak nampak berarti ndak ada. Berarti utak apa ndak ada tu? Banyak ada utak mu ndak nampak dia boleh. Apa ndak bau utak mah ndak nampak dia bu. Kalau ada utak apa manyon. Ya. Kalau ada datang orang ateis sekali-sekali kamari, naiknya ke teh Surawawa, ataan saja ciri ayam dia teh hanunya, dia teh terompanya. Bakul ataan terompanya ciri ayam sad. Yo nanti kalau nyoba tanya, siapa yang menaruh ciri ayam dia teh terompa saya? Ada dengan sendirinya. Ya, enggak mungkin ini pasti ada yang menaruh ciri ayam dia teh terompa saya. Gunung itu siapa yang meletakkan di situ? Ada dengan sendirinya kecil orang-orang ateis kok. Kini mana gadang gunung daripada ciri ayam? Kini nan gadang aku kecian nak donan meletakkan di situ. Tapi nan kete aku kecian nak donan meletakkan. Itu kan logika terbalik. Terbalik-balik logikanya. Lah nampak tu ya. Jadi ayat Allah pun bisa dilihat dari ciri ciri ayam bisa jadi dalil ya. Dalil sadonya tu.
Payahnya kemari jonda, larian saja ondanya. Mau onda ambo tadi, hilang. Kok hilang? Hilang dengan sendirinya. Itu orang-orang ateis ya enggak? Kok ada manusia? Ada dengan sendirinya. Kenapa ada gunung? Ada dengan sendirinya. Kenapa matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat? Terbenam dengan sendirinya. Sendirinya saja sadanya sudah. Prank saja orang-orang bentik itu. Larian ondanya, larian terompanya. Kok hilang terompa aja onda ambo? Hilang dengan sendirinya. Tidak jadi. Tidak ambo tobat jadi ateis. Kalau di Indonesia orang-orang ateis banyak, tapi malu-malu. Sebab Indonesia itu negaranya ketuhanan, negara anti ateisme. Kenapa? Karena kita punya dendam dengan orang-orang PKI dulu ya. PKI itu landasannya kan ateis. Makanya orang-orang sekarang ini kalau di Indonesia orang-orang ateis itu banyak pura-pura. Mereka ngakunya agnostik. Agnostik. Saya percaya ada Tuhan, tapi Tuhan mana yang betul? Itu yang saya tidak tahu. Entah ya Allah na batua, entah Yesus nan batua, entah Trimurti yang batua. Itu namanya apa tuh? Agnostik. Kita bahas juga orang-orang agnostik. Kan tadi kita yakin alam ini ada karena ada yang menciptakan. Alam ada karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan alam? Menurut orang Islam yang menciptakan alam? Allah. Kalau orang Kristen? Allah. Kalau orang Mesir kuno, Ra. Dewa. Ya, kalau orang Hindu, Brahma. yang dewa pencipta siapa? Brahma. Brahma ya. Kalau dewa pemelihara, Wisnu. kalau penghancur, Siwa. kok tahu? Dapat zakat nak? Ya maka dia tadi terlalu puak ya. Kalau Buddha, Siddhartha Gautama. enggak tuh nabinya tuh. Istilahnya Budanya tuh ya. Istilahnya meyakini lah entah sia, entah om, entah sia, pokoknya yang di enggak mikron ya. Lah, pokoknya yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada, yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada yang betul, ada yang salah. Oke? Ada yang betul, ada yang salah. Jadi Tuhan itu ada yang asli, ada yang palsu. Lah dari mana kita tahu Tuhan itu palsu, Ustaz? Ustaz ngecek-ngecek Tuhan-Tuhan palsu semua. Kapan kita katakan bahwasanya Tuhan itu palsu? Ma Tuhanan asli, ma Tuhanan palsu. Nah, di sini kita perlu ada namanya standar salbiah. Menafikan Tuhan-Tuhan lain. Tadi kan kita ma'rifatullah, dengan melihat alam semesta kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Pencipta itu ada. Nah, sekarang yang ada itu siapa? Yang ada itu yang asli. Yang asli itu standarnya apa? Ada Tuhan, ada alam. Tuhan atau Khaliq, pencipta alam, makhluk yang diciptakan. Sang Khaliq pasti superior daripada makhluk. Kok kaidah kah? Tak akan mungkin pencipta itu lebih inferior daripada makhluk. Pencipta pasti lebih daripada makhluk. Sekarang kita akan list, kita akan buat jadwal, daftar apa saja standar kesempurnaan pencipta yang tak mungkin ada pada makhluk. Ya, kini dari segi eksistensinya dulu. Bagaimana eksistensi Tuhan itu? Ya, mana dahulu ada? Tuhan atau makhluk? Khalik atau makhluk? Berarti Khalik ada sebelum Makhluk ada. Ada sebelum makhluk. Nah, berdasarkan standar ini, semua yang ada di alam bukan pencipta. Mana dulu alam daripada Yesus? Dulu alam, coret. Mana dulu alam daripada Jawi? Coret Jawi. Mana dulu alam daripada Siddhartha Gautama? Alam. Coret Siddhartha Gautama. Mana dulu alam daripada Krishna? Alam. Mana dulu alam daripada Maryam? Alam. Sebab mereka itu adanya di alam. Ya, mana dulu alam daripada Firaun? Dulu alam. Berarti Firaun kau datang kudian atau lalamu?
Datang kemudian, berarti semua yang baru bukan Khalik. Lah banyak tak coret Tuhan-Tuhan palsu ya. Lah, tapi ada lagi. Pencipta alam tetap. Alam ini berubah-ubah. Kenapa alam ini berubah? Karena alam ini tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu pasti akan berubah-ubah. Siapa mau tadi? Iif. Ya, Ustaz. Iif. Ketika lahir sudah seperti ini? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Kecil dulu ya. Besar, kecil lagi. Ini masjid ini apakah seperti ini terus? Akan berubah? Perubahan itu ciri khas makhluk. Sawah itu tidak bentuk itu dulu. Ciri khas makhluk. Dari lemah menjadi kuat, kemudian menjadi lemah lagi. Akan tetapi sang pencipta itu sudah sempurna sedari awalnya. Tidak akan mungkin lagi berubah-ubah. Karena perubahan itu cuma dua. Bisa jadi berubah ke arah yang lebih baik, atau bisa jadi berubah ke arah yang lebih buruk. Bisa jadi berubah dari buruk ke baik, atau dari baik ke buruk. Dan pencipta alam itu tidak ada pernah buruknya. Berarti bagaimana? Sudah sempurna, paripurna. Tidak ada berubah-ubahnya. Apalagi? Pencipta alam pasti berbeda dengan makhluk. Pasti berbeda dengan makhluk. Sama aja makhluk, berarti makhluk. Kalau punya kepalanya, berarti makhluk. Orang-orang Hindu, ya mohon maaf, orang-orang Hindu itu mereka menggambarkan Tuhan seperti makhluk. Kalau dibuat lo Tuhan ko bentuk awak tu lamah, lo Tuhan ko kecil. Jadi dibuatnya Tuhannya agak ganji estek, dibeda-bedanya aja makhluk. Batu kulit manusia warna aqua, kulit Tuhannya warna Krishna tu. Ungu, biru ya. Itu malah jadi rancak atau malah jadi seram? Nah, malah ngari ya, enak. Ya, kalau Trimurti lebih-lebih tuh kacau lah tuh. Pemahaman Trimurti itu Pak. Tiga dewa dalam satu tubuh. Ya, kok bahaya kok. Jadi kok kepalanya cek siko, kok kepalanya maduk ke suok, kok kepalanya maduk ke kida, tuh paniang tuh. Payah lalu mereng ya. Ya, kalau salemo barabih tisu enak. Idua mana kata-kata kecil. Nan sebelah kida ke basin acin. Sebab inyalah membayangkan Tuhan itu mirip dengan makhluk. Walaupun dibuatnya berbeda lah. Bedanya Tuhan awak kepalanya 3. Tuhan awak tangannya 6 ceknya. Kok 6 tangan, kok 3 kepala. Pokoknya lah sama aja makhluk, sama-sama fisik. Sama-sama tersusun dari materi, sama-sama memiliki organ. Istilahnya kalau bisa berdarah berarti nak Tuhan itulah istilahnya. Sebab sama dengan makhluk. Makhluk itu ciri khasnya berubah. Ciri khas makhluk itu apa? Batampe. Ciri khas makhluk itu apa? Terikat dengan waktu. Itu makhluk. Sedangkan Allah pencipta waktu. Allah pencipta tempat. Tidak ada pun langit, tidak ada pun bumi. Allah tetap ada. Muhit. Apalagi? Allah tidak butuh makhluk. Tidak butuh makhluk. Kalau masih butuh pada makhluk berarti lamah. Siapa nama Bang? Bang Fadli perlu makan? Oh, bukan Tuhan. Tidak singgung lah kan? Nah, karena memang bukan Tuhan. Kok? Perlu pakaian? Ya sudah. Perlu minum? Perlu borang rumah? Lamah. Kadang-kadang kacau lo kayak. Ini kalau Tuhan kalau dibuat-buat sama aja makhluk paniang. Tidak aja rekam. Kalau misalkan anak orang Kristen bertanya pada bapaknya, paniang. Orang Kristen anaknya bertanya pada bapaknya, apa jawab bapaknya? Pak, Tuhan kita siapa? Tuhan kita Allah. Siapa Tuhannya? Allah. Allah punya istri, Pak? Ya. Allah punya anak? Ya. Berapa anak Allah? 1. Anak apa? 3. Mana nebat Allah pada Pak? Hanya banyak tanya siapa nak. Pak, tanya lihat Pak. Allah punya istri? Iya. Siapa istrinya? Maryam. Lah mati istrinya? Sudah. Babini Allah balik? Indak. Lama. Orang kalau mati bininya ibu-ibu, ndak babininya balik lama.
Kok lamah? Bisa jadi lamah mental, tidak bisa move on. Bisa jadi lamah fisiknya, tidak taluk lah. Bisa jadi lamah ekonominya. Pokoknya lamah. Ya, kok labara lamo kok meninggal ke bininya. Bini tuan orang Kristen ya. Labara lamo meninggal. Banyak berbini balik tentu bertanya anaknya, lemah syahwat ke anaknya. Nah, kan itu sebab nyala mulai membayangkan Tuhan itu sama dengan makhluk. Nak, jangan sama-sama Allah dengan makhluk. Nak ada sama Allah dengan makhluk. Makhluk berpakaian, makhluk laki-laki, makhluk perempuan. Allah terbebas dari itu semua. Allah ada sebelum adanya langit, adanya bumi, adanya alam, adanya malaikat. Allah sudah ada. Allah tidak butuh pada makhluk. Makhluk ada atau tidak ada itu tidak akan memberikan efek apa-apa pada Allah. Tapi kalau ada orang ngaku Tuhan dia atau dia menuhankan sesuatu, tapi sesuatu itu butuh pada makhluk, berarti itu bukan Tuhan. Yang bagi contoh lah ya, kok contoh kurban dalam Islam. Kalau kurban dalam agama-agama lain memang kurban itu ditujukan untuk yang disembah. Tapi kita disuruh berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita berkorban jawi, untuk siapa jawinya? Untuk awak. Untuk siapa jawinya? Untuk awak balik. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan butuh Allah pada darahnya, kepada dagingnya. Tapi yang sampai kepada Allah itu apa? Takwa dari kita. Itu korban dalam Islam. Karena Allah tidak butuh pada makhluk. Banyaknya orang kafir dunia tidak peduli ke Allah tu. Allah menciptakan kok. Yang apa lagi? Pencipta alam pasti satu. Kalau banyak pencipta, baca kak cipta. Lah kini dari standar-standar koko, awak lakukan seleksi, eliminasi terhadap Tuhan-Tuhan. Siapa saja tadi Tuhan-Tuhan? Roh Kudus. Roh Kudus ku Jibril ya. Saleh, Brahma. Yesus. Batu. Yahweh, banyak tuan-tuan orang kaya. Lah, Roh Kudus bisa dianggap Tuhan? Kenapa enggak? Ya banyak. Malaikat tu enggak cik tu. Hale, nya butuh pada makhluk enggak? Iyo, butuh tampik tagak. Berbeda dengan makhluk, sama aja makhluk. Dia tetap berubah. Dia ada sebelum makhluk atau bagaimana? Nah, dia ada setelah makhluk, berarti bukan Tuhan. Brahma bagaimana? Sama dengan makhluk? Sama. Yesus, apalagi? Batu? Nah, berarti kau Tuhan-Tuhan palsu, saudara. Tak siso cie. Siapa nan cie itu? Allah. Jadi kalau misalkan kita mau dialog antara agama itu jangan buat dialog masalah alam kubur. Ndak, eksistensi Allahnya sajalah, eksistensi Tuhannya yang kita adu. Tuhan angku sih ah. Keceknya Tuhannya kok ya Tuhannya ini seperti makhluk duduk seperti Zeus. Ya enggak? Bajunya bentuk Zeus. Baju Zeus tu bentuk baju orang pergi haji enggak tu? Ambo tak kaji di Facebook petang tu keceknya Allah kau pakai selendang dan kain sarung, izar, rida. Bentuk itulah saseknya banyak orang Islam kini. Sebab apa? Karena sudah membayang-bayangkan Allah itu seperti makhluk. Padahal kita cukup imani saja Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang kalau kita tidak hati-hati maka kita akan terjerumus dalam kesesatan. Dibacanya ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Undi Allah punya kursi. Ya, atau walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fatama wajhullah. Dan kepemilikan Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap maka di sana ada wajah Allah. Berarti wajah Allah ada di mana-mana, di timur lain, di barat lain. Kok orang-orang mentalnya ketika membaca Al-Quran sama dengan mental anak-anak yang membaca surga di bawah telapak kaki ibu. Yang dia lakukan bukan berbakti pada ibunya, tapi yang dia lakukan parisonya ke tiamaknya, serugu ke mak. Ya, makanya hati-hati mana. InsyaAllah besok awak membahas itu ya. Bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang kita sudah beriman pada Allah. Allah itu ada.
bahwasanya Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah itu batal. Kenapa batal? Bisa jadi karena dia tidak ada sebelum alam itu ada, bisa jadi dia berubah-ubah, bisa jadi dia sama dengan makhluk, bisa jadi dia butuh pada makhluk, bisa jadi dia lebih daripada satu. Kalau lebih dari C, batal. Kalau sama dengan makhluk, batal. Butuh pada makhluk, batal. Kalau ada setelah adanya makhluk, batal. Nah, itu tuh standar Tuhan-Tuhan yang salah. Iman pada Allah saja kita fokuskan lah. Itu saja barangkali kajian kita pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita dengarkan tausiah dengan Ustadz Haji Fakri Habib SIDPL. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin kita batasi sekitar 3 pertanyaan. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Pak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kita membahas di mana jika kita orang yang awam, bahwasanya kita harus belajar atau mengikuti satu ustadz, mengikuti ustadz, perkataan ustadz, bukan dari cari referensi sendiri atau yang lain-lain. Dan jika berbeda, boleh mencari ustadz yang lain gitu. Nah, di sini timbul pertanyaan, bagaimana kalau jika kita yang sebagai orang awam mengikuti lebih dari satu ustaz? Karena kan kita tahu ada pengajian itu ustaznya kan ganti-gantian gitu. Iya. Dan juga terjadi ada perbedaan pemahaman antara ustaz A dengan ustaz yang B. Apakah kita boleh mengikuti keduanya atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau misalkan ada ustadz berbeda, boleh kita ikuti kedua-duanya. Kalau misalkan dalam masalah fikih, silakan. Dalam masalah fikih, asal ibadahnya beda. Yang cara baulu ambo pakai ustadz ku lah suah cara baulunya, cara bata ustadz ku itu nak boleh. Satu paket. Ya, cara berwudu satu paket. Cara solat pun kalau bisa ya satu paket juga. Makanya ketika sebenarnya kok tugas ustadz ya, bukan tugas awam ya. Tugas ustadz hati-hati dalam berfatwa. Misalkan ketika seorang ustadz itu berfatwa di masjid Muhammadiyah misalkan, berarti ustadz itu harus paham fikih Muhammadiyah. Nah, jadi bawanya kajinya saja ke masjid Muhammadiyah tuh. Sebab boleh jadi tidak sepaket dengan apa yang telah dipahami oleh masyarakat. Atau misalkan di tengah-tengah awam kita sekarang yang sudah dipahami oleh masyarakat kita apa bersentuhan laki-laki dan perempuan itu wudunya batal. Nah, berarti tugas ustadz untuk memahami itu. Bahwasanya yang sudah berlaku di masyarakat, pemahaman yang sudah dipahami oleh masyarakat seperti itu. Apakah pemahaman masyarakat salah? Tidak. Pemahaman masyarakat tidak salah. Justru kalau si ustadz memaksakan pendapat dia di masyarakat yang berbeda dengan mazhab dia, itu yang tidak boleh. Jadi kalau awam awam tidak masalah. Ingin ikut ustaz kok silakan. Pokoknya nan wak cali apa yang wak cali itu track record si ustaz. Kalau memang kompeten dia, jelas gurunya, jelas sanadnya, ada pengakuan ulama lain tentang kepakaran dia, ikuti. Tapi masalahnya kan zaman kini ada namanya ulama, ada namanya duat, ada alim, ada dai. Ada orang yang dia tidak paham hukum syariat, tapi kalau dia bicara dia bisa menggerakkan orang. Kita tidak nafikan manfaat yang kita dapatkan dari orang-orang seperti ini. Itu banyak manfaat yang kita dapatkan. Istilahnya dai. Bagus itu bagus. Tapi dai juga harus paham posisinya. Posisinya cuma mengajak orang kepada kebaikan. Posisinya bukan mengatakan ini halal dan ini haram. Kalau dai itu bijak, dia akan katakan, ada orang minta fatwa pada dia, Ustadz ini apa hukumnya? Mohon maaf, itu di luar kapasitas saya. Silakan tanya pada ustadz lain. Tapi masalahnya zaman kini kan orang takut mengakui ketidaktahuan. Awak adalah bajanggui, awak adalah ceramah, padahal awak sekolah dulu STM-nya. Mohon maaf ya, bukan ambo melecehkan STM, enggak. Nyo bidangnya di mesin. Nyo kedokterannya, tapi deknya santiang lah, deknya bajanggui lah, deknya pakai kopiah pula barangkali ya nak.
lah ceramah lo nyo ke mahkamah, padahal nyo perawat, padahal nyo dokter, nyo nak do beraja agama sama sekali. Tapi ketika nyo mengecek, nyo ada ain-ainnya seketik sehingga orang mengira nyo ustaz. Lah berfatwanya halal haram. Itu bahayanya zaman kini. Makanya ambo pribadi zaman kini cari track recordnya. Di mana nyo beraja dulu? Siapa gurunya? Yo kulahnya beraja dulu tidak. Kalau ternyata nak do track record pendidikan agamonyo, tapi kironyo nyolah ceramah kayan kamari, berarti nyo ndak mengandalkan ilmu, tapi dia mengandalkan diksi saja. Ya, kemampuan beretorika. Berarti itu namanya bukan alim, tapi namanya orator. Makanya hati-hati. Zaman kini ko motivator dan ustaz itu sama saja. Sama hal. Di sisi lain ustaz dengan dukun tu mirip-mirip loh. Hati-hati saja. Ya, standar kita ilmu syariat. Wallahu taala alam. Baik, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Kami persilahkan. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri kajian kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz telah memberikan kita mutiara ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga dengan dapatnya ilmu ini dapat kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kepada Pak Ibu semuanya, jangan lupa minggu besok kita masih ada kajian keislaman di tempat yang sama, insyaallah di gelombang yang sama. Untuk itu kami selaku moderator di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.